memperingati jarum mereka yang telah patah atau tua yang nantinya akan ditancapkan di sebuah tahu putih atau konyaku. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang beberapa festival yang akan hadir di bulan Desember, khususnya festival di Jepang nih good mood. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pengen ke Jepang nih bulan Desember yang bentar lagi bakal tiba. Kalian mungkin bisa cek di tanggal-tanggal yang aku kasih ini, siapa tahu bertepatan nih sama waktu kalian pengen ke Jepang. Nah, festival apa aja itu? Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, good mood, di Jepang, bulan Desember itu juga sering dikenal dengan kata shiwashu. Shi itu artinya biksu. Nah, dimana kalau di Jepang, para biksu itu pada akhir tahun ini akan sangat sibuk. Nah, mereka itu akan disibukkan dengan permintaan masyarakat untuk melakukan ritual di akhir tahun. Nah, sedangkan dari kata-kata shiwashu, shu-nya itu adalah karakter Cina untuk kata lari. Jadi, shiwashu itu merupakan gambaran untuk seorang biksu yang berusaha untuk memenuhi tugasnya di akhir tahun. Ini gambaran kesibukan para biksu lah di akhir tahun. Nah, shiwashu juga merupakan nama lama untuk bulan Desember. Jadi zaman dulu di Jepang, bulan Desember itu juga sering disebut dengan shiwashu. Festival yang pertama adalah Chichibu Yomatsuri atau sering disebut dengan Chichibu Night Festival. Nah, festival ini diadakan di kuil Chichibu, Saitama. Festival ini merupakan salah satu festival terspesial lah di Jepang, karena festival ini itu merupakan festival penutup akhir tahun. Di Jepang, akhir tahun itu merupakan hari-hari yang ditunggu oleh masyarakat Jepang, karena akan banyak melakukan ritual, hal-hal kayak untuk penutup akhir tahun lah, salah satu kegiatan yang akan mereka lakukan, dan ditunggu-tunggu adalah si Chichibu Yomatsuri ini. Biasanya, festival ini itu akan berlangsung 2 hari, yaitu di tanggal 2 sampai 3 Desember. Nah, yang paling puncaknya itu adalah di tanggal 3, karena di situ mereka akan melakukan parade dan juga pesta kembang api, kayak gitu. Nah, ini biasanya akan berlangsung dari jam 7 malam dari jam 7 sampai jam 10 malam. Menurut catatan sejarah nih good mood ya, festival Chichibu atau Chichibu Yomatsuri ini sudah ada di Jepang lebih dari 2000 tahun yang lalu nih good mood. Festival ini adalah salah satu dari 3 festival Hikiyama. Nah, festival Hikiyama ini merupakan festival dengan parade perahu. Jadi kayak ada hal yang mereka arak lah, atau ada benda yang mereka arak keliling kota. Nah, salah satu dari 3 festival Hikiyama, si festival Chichibu ini kan yang pertama. Yang kedua itu adalah Gion Matsuri di Kyoto. Dan yang ketiga itu adalah Takayama Matsuri di prefektur Gifu. Arak-arakan atau parade festival ini akan dimulai dari kuil Chichibu Saitama ini. Lalu mereka akan keliling kota untuk mengarak yatai dan kasaboko. Nah, yatai dan kasaboko ini merupakan patung yang dihiasi oleh ornamen bunga dan juga senjata gitu. Ini yang akan mereka bawa keliling kota. Nah, yatai dan kasaboko ini tuh beratnya mencapai 10 sampai 20 ton lah good mood. Nah, walaupun beratnya sampai 20 tonan, tapi orang-orang itu tetap semangat untuk membawa yatai dan kasaboko ini keliling kota untuk diarak. Nah, itu kejadiannya akan berlangsung di pagi atau siang hari nih. Pagi, siang, atau sore lah. Intinya di tanggal 3-nya. Nah, nanti malam harinya si yatai dan kasaboko ini akan dihiasi oleh lentera yang terang. Nah, jadi festival Chichibu Yomatsuri ini akan berakhir di malam hari dengan pesta kembang api yang meriah, dan orang-orang Jepang akan saling bersorak gitu, bergembira di pesta kembang api di akhir festival ini, kayak gitu. Festival selanjutnya adalah Festival Hari Kuyo, Festival Jarum Patah, yang diadakan pada 8 Desember di wilayah Kyoto dan Kansai, sedangkan di wilayah Kanto itu akan dilaksanakan pada 8 Februari. Nah, festival ini adalah festival yang dirayakan oleh para wanita atau perempuan di Jepang untuk memperingati jarum mereka yang telah patah atau tua yang nantinya akan ditancapkan di sebuah tahu putih atau konyaku, yaitu kue agar-agar. Nanti mereka akan mendoakan jarum-jarum mereka itu. Nah, ini adalah festival yang unik. Kenapa festival ini bisa terjadi? Itu adalah kayak, apa ya,
mereka itu memperingati atau kayak berterima kasih lah pada benda-benda kecil yang kadang dilupakan oleh kita kayak gitu. Karena kan jarum patah, jarum yang sudah tua itu sebenarnya sebelumnya adalah benda yang berguna untuk para perempuan menjahit. Dulu jarum itu nggak cuma untuk menjahit kain yang lembut seperti sekarang, tapi banyak kain-kain kasar, keras yang dulunya berusaha dijahit oleh wanita agar bisa menyatu. Nah, jadi jarum ini sudah patah dan tua, itu nantinya akan didoakan. Ritual unik ini sudah berusia 400 tahun loh Good Mood. Ini mengumpamakan jarum tua atau rusak sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih atas kerja keras alat jahit tersebut. Festival ini juga mencerminkan keyakinan animisme yang menyatakan bahwa semua makhluk dan benda memiliki jiwa. Nah, sebagai dilansir dari Otitia Sentral, itu tradisi kuno ini bukan hanya tentang menghormati jarum. Nah, kebanyakan wanita Jepang menganggap bahwa hari Kuyo sebagai waktu untuk menghargai benda kecil dalam sehari-hari yang sering dilupakan fungsi dan manfaatnya. Nah, motainai sendiri adalah salah satu konsep untuk tidak menjadi boros tentang hal-hal kecil. Selama festival ini berlangsung, jarum-jarum yang telah patah dan tua ini akan ditusukkan ke sebuah tahu atau konyaku yang berwarna putih. Nah, hal ini melambangkan bahwa jarum itu sudah mendapatkan sebuah kelembutan, karena kan tekstur dari tahu dan juga konyaku itu lembut. Nah, ritual ini juga berkaitan dengan suka duka perempuan pada saat menjahit yang diteruskan ke jarum karena mereka akan menjahit selama berjam-jam. Selanjutnya adalah perayaan hadiah akhir tahun atau Oseibo. Nah, orang Jepang itu suka memberikan hadiah di akhir tahun, biasanya pada tanggal 10 dan juga 20 Desember. Nah, hadiah ini akan mereka tunjukkan untuk kerabat dan juga teman-teman yang telah memperlakukan mereka dengan baik di tahun ini, kayak gitu. Jadi mereka akan mengirimkannya di tanggal 10 dan juga 20 Desember. Nah, pemberian hadiahnya ini nggak boleh di sembarang tanggal gitu, Good Mood. Jadi di beberapa daerah Jepang itu tanggalnya sama, yaitu tanggal 10 dan juga 20 Desember. Sedangkan di Okinawa, itu biasanya pemberian hadiah akhir tahunnya itu di tanggal 25 Desember. Nah, kalau pemberian hadiahnya ini tuh nggak boleh sembarangan gitu, harus tepat di tanggal-tanggal tertentu itu. Jadi kalau udah lewat, itu jadinya akan beda lagi. Nah, apabila kalian melewatkan waktu untuk mengirim hadiah akhir tahun, nah kalian itu tetap bisa mengirimkannya di antara tanggal 26 Desember dan 7 Januari. Tetapi hadiah ini tidak disebut sebagai Oseibo, tetapi sebagai Nenga atau Onenga. Nah, yang berarti perayaan tahun baru. Apabila kalian melewatkan waktu untuk mengirim onenga tadi, maka kalian hanya bisa mengirim kanchu omima, ya, kanchu omima, yang dikirimkan untuk mendoakan kesehatan seseorang selama musim dingin. Dan kalian harus mengirimkannya sebelum tanggal 4 Februari. Jadi, kalian tuh nggak boleh kayak asal memberikan hadiah di tanggal-tanggal asal gitu. Jadi ya di tanggal 10, 20, dan 25 itu namanya Oseibo. Sedangkan di tanggal 26 sampai 7 Januari itu namanya Onenga. Sedangkan pokoknya di terakhir banget, pokoknya mentok lah di tanggal 4 Februari ya. Ya, 4 Februari itu adalah udah hari terakhir lah kalian mengirimkan hadiah, yang nantinya hadiah itu akan menjadi kanchu omimai gitu. Jadi ya setelah itu kalau misalnya kalian pengen memberikan hadiah di tanggal 5 Februari itu udah nggak bermakna lagi gitu loh, karena memang udah ada tanggal-tanggal tertentu sebelum itu. Selanjutnya ada acara mempersiapkan hari tahun baru atau Sogatsu Kato Hajime. Nah, di setiap tanggal 13 Desember di Jepang, itu orang-orang sudah mulai memasuki masa persiapan hari tahun baru. Jadi kalian di tanggal 13 Desember ini akan mulai melihat para biksu dan pelayan kuil itu membersihkan membersihkan debu dengan dahan panjang di masing-masing kuil. Nah, di momen ini juga ada yang namanya kadomatsu. Nah, kadomatsu ini merupakan dekorasi tradisional Jepang yang diletakkan di depan rumah berpasangan. Jadi di kanan kiri itu bakal ada dekorasi ini. Nah, fungsi dari dekorasi ini adalah untuk menyambut para arwah leluhur dan juga dewa panen di rumah kita. Biasanya kadomatsu ini terbuat dari pinus dan juga bambu.
Nah, dekorasi ini akan diletakkan di depan rumah dari tanggal 13 sampai tanggal 28 Desember. Jadi, kalau udah lebih dari tanggal 28 Desember, misalnya tanggal 29, 30, 31, kalian udah nggak boleh meletakkan, kalian nggak boleh barulah meletakkan dekorasi ini. Misalnya nih, kalian nggak ada waktu di tanggal 13 sampai tanggal 28. Terus di tanggal 29, 30, 31 nih kalian baru memasang dekorasi ini, itu nggak boleh. Karena kalau kalian meletakkan dekorasi ini di tanggal 29 Desember, itu namanya bukan kadomatsu lagi, tapi namanya adalah nijuku, yang artinya sakit ganda. Dan menempatkan dekorasi ini di tanggal 30 atau 31 Desember itu disebut dengan ichiya kazari, yang artinya pajangan semalam saja. Nah, hal ini itu dianggap nggak sopan di Jepang, karena secara tidak langsung kalian itu menjelaskan kalau kalian nggak punya waktu untuk menempatkan dekorasi tersebut dengan waktu sebelumnya. Jadi kalian akan dianggap tidak menghormati perayaan tahun baru karena kalian sampai nggak bisa menyempatkan diri untuk meletakkan dekorasi tersebut. Selanjutnya ada perayaan hari titik balik matahari musim dingin di Jepang yang ada di tanggal 21 dan 23 Desember. Nah, di Jepang pada tanggal ini itu merupakan hari terpendek dan malam terpanjang di Jepang selama setahun. Biasanya orang Jepang itu akan mandi air panas dengan yuzu, atau yuzu ini merupakan jeruk lemon khas Jepang di titik balik matahari musim dingin tersebut. Nah, kalau misalnya kalian berkunjung ke Jepang di tanggal 21 dan 23 Desember ini dan kalian menginap di hotel tradisional, itu kalian akan kayak berkesempatan lah mencoba mandi air panas dengan yuzu tersebut, karena kan yuzu ini juga khasiatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain mandi dengan yuzu, kebiasaan orang Jepang di titik balik matahari musim dingin ini adalah mengkonsumsi labu kuning. Nah, pada zaman dulu di Jepang, sayur-sayuran itu susah tumbuh pada saat musim dingin, kecuali si labu kuning ini. Jadi, zaman dulu labu kuning ini merupakan makanan pokok bernutrisi tinggi dan juga kayak memberikan kehangatan di tubuh lah pada saat itu di Jepang. Jadi, selain karena memang nggak ada sayuran lain saat itu, labu kuning ini menjadi kayak pilihan yang tepat lah untuk menghangatkan tubuh di musim dingin dan juga bisa kayak mengurangi adanya masuk angin di tubuh gitu. Yang terakhir adalah festival Omisoka. Nah, di Jepang hari terakhir setiap bulannya itu disebut dengan Misoka. Sedangkan tanggal 31 Desember itu adalah hari terakhir setiap tahun yang disebut dengan Omisoka. Nah, setelah orang-orang Jepang itu lelah mempersiapkan akhir tahun, tadi kan aku udah ngejelasin tuh berbagai rentetan dari awal bulan Desember sampai menjelang akhir tahun itu kan banyak banget. Biasanya orang Jepang di tanggal 31 Desember ini mereka akan beristirahat dan lebih memilih menghabiskan waktu dengan keluarga mereka sambil menyantap toshikoshi soba. Nah, apa itu toshikoshi soba dan kenapa orang Jepang harus memakan soba di malam tahun baru? Sebelumnya, toshikoshi soba itu merupakan budaya tradisional Jepang untuk memakan mie soba di tanggal 31 Desember malam. Nah, mie soba ini buat yang belum tahu, mie soba ini adalah mie yang terbuat dari tepung yang berasal dari biji soba. Budaya toshikoshi soba ini sudah dimulai sejak zaman Edo nih Good Mood. Ada beberapa pendapat tentang alasan diciptakannya budaya ini. Salah satunya adalah karena mie soba merupakan jenis mie yang mudah putus. Sehingga orang Jepang beranggapan bahwa memakan mie soba pada malam tahun baru bertujuan untuk memotong kesialan, kesedihan, ataupun bencana di tahun ini agar tidak berlanjut sampai tahun berikutnya gitu. Jadi biar memutuslah kesialan di tahun ini. Nah, toshikoshi soba itu merupakan salah satu cara orang Jepang menyambut tahun baru. Di tradisi ini, orang-orang Jepang juga biasanya berdoa agar selalu panjang umur seperti mie soba tersebut yang berbentuk panjang. Selain makan mie soba, toshikoshi ini juga dirayakan di setiap kuil Shinto di Jepang. Nah, di setiap halaman kuil itu, para pendeta akan menghidupkan api selama semalaman. Nah, si pendeta juga akan melakukan kayak penyucian dosa gitu. Nah, penyucian dosa ini disebut dengan oharai. Nah, setelah melakukan kegiatan oharai itu, nantinya di tengah malam pada pukul 00, itu para pendeta kuil akan membunyikan bel untuk menyambut tahun baru di tengah malamnya.
Lonceng atau bel ini dibunyikan sebanyak 108 kali untuk mewakili 108 jenis penderitaan di dunia, atau disebut juga dengan Joya no Kane. Ritual malam tahun baru ini paling terkenal di Jepang. Nah, dan yang paling terkenal Joya no Kane ini berada di kuil Chunin di Kyoto. Nah, itu dia Good Mood, beberapa festival Jepang di bulan Desember. Mana nih menurut kalian yang paling unik dan yang mana yang pengen kalian hadiri nih festivalnya? Tadi ada banyak festival dan juga kegiatan sebelum akhir tahun. Nah, akhir tahun bentar lagi nih, nggak kerasa ya, ntar lagi udah 2023, kita akan meninggalkan 2022. Ya, semoga berkah lah buat kita semua, oke? Terima kasih telah klik video ini sampai habis. Kok klik sih? Terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik share, subscribe, dan like-nya juga. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!